Shalom, good morning and welcome to Morning Breakfast with God. We hope that you had a good night's rest and that you're ready for the message today. We'd like to welcome all of you from wherever you are in the world, that you may be prepared for the word with the Lord. Amin, haleluya. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi yang indah, pagi yang luar biasa, kami Pastor Meta Emayu melalui program Gereja Kami GKA Holy Ministry setiap paginya Senin sampai Jumat dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan ataupun juga renungan pagi kita di setiap harinya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk setiap pribadi yang pada pagi hari ini boleh sama-sama hadir di media sosial yang kami pergunakan untuk kita boleh sama-sama melakukan kebaktian pagi kita dalam renungan pagi ini. Ya, baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai program ini dan kita masuk dalam acara kebaktian kita ini, kami rindu untuk kita semua bersatu hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Nah, untuk pribadi-pribadi yang baru pertama kali mengikuti program ini, tentunya kami akan memberikan beberapa informasi setelah kita selesai dalam doa kita ini ya, Pastor Meta ya. Baik, mari sama-sama kita siapkan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Yeah, let's start with a prayer. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for good night's rest. Amen. Thank you for peace. Thank you for healing. Amen. While we rest. Yes, and Lord, for those who who feels that they haven't received any of this that I just mentioned, Lord, let them come to you, Lord, so that you will be able to give them the peace, the healing, the freshness that we always feel from you, Lord. Amen, Jesus. So Lord, as we bring this message to them, we ask you, Lord, to give us the wisdom and also to give them the wisdom to receive this message. Amen. Lord, let it be you, let it always be your heart in us. Yes. We thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Haleluya, amin. Ya, informasi yang akan kami berikan untuk yang baru pertama kali mengikuti atau bergabung di dalam program ini adalah sekali lagi, ini adalah renungan harian pagi kita atau kebaktian pagi kita yang akan dilakukan melalui Gereja Kami GKA Holy Ministry setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia dan jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Dan dalam program ini kami menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, sama-sama kita selesaikan kebaktian kita sampai akhir sehingga kita boleh menerima firman Tuhan yang indah, memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai saksi untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Ya, kita akan membawakan dua worship juga dalam setiap program ini, di awal dan di akhir dari program ini. Jadi kita akan memulainya dengan pujian kita terlebih dahulu. Demikian informasi yang kami berikan untuk yang baru pertama kali melihat program ini atau mengikutinya ya. Nah, worship kita untuk awal ini berjudul Do It
again. Amen. Wow, ini berceritakan tentang apa? Kenapa ada hubungannya dengan tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini? Kita bawakan dulu pujiannya. Nanti setelah itu kita akan melihat, wah ternyata ini hubungannya. Oke? Ya, saudara terkasih, Pastor Meta akan say hi untuk semuanya yang boleh hadir, baik melalui watch party, baik melalui sharing, YouTube, ataupun Instagram, ataupun juga melalui Facebook pada pagi hari ini. Dan Pastor Meta juga akan say thank you untuk pribadi yang boleh menciptakan worship di pagi hari ini, sehingga kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan Pastor Meta. So today's praise and worship song is "Do It Again." Right? The title is called "Do It Again." It's performed by an American group, an American band called the Elevation Worship Band. Yes. Right? It was written by Matt Brock, Chris Brown, Matt Redman, and Steve Furtick. Right? This song was written by 4 of them. Right? If you remember, Matt Redman is the one that does 10,000 Reasons, right? Steve Furtick is the one that wrote a few others. But these 4 came together and did Do It Again. Wow. It's an amazing Yes, song. betul sekali. And it resonates with today's message, which we will come to in a while after we finish this praise and worship, in preparation of our hearts and minds with the Lord. Ya. Oh, sudah say thank you nih Pastor Meta. Say thank you, say hi. Yeah, I already said hi to everybody. Okay, yes. We just say hi to everybody. I mean, just so many people. So let's just go straight to the Yes. word. Any of you that really want to have a chat, feel free to message us, and we will definitely have a chat. For any of you that want to communicate with us right now and want us to say something, please put it in the public, right? Many of you came through a share. If you are communicating in a share group, we won't be able to see it because we don't have that many screens, right? Yeah. So if you need to message us at the public area. Iya, betul sekali. Jadi kemarin Pastor Meta sempat bertanya, kenapa ada si ini, kok saya nggak bisa lihat di Facebook kita ya, atau di media yang lain. Dan saya bilang mungkin mereka melakukannya atau melihatnya melalui watch party. Jadi sekali lagi, apabila ingin ada sesuatu yang dikatakan atau komen atas program kami ini, boleh masuk kepada public comment sehingga kami boleh membacanya dan kita boleh sama-sama melihatnya. Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita yang masih bersama keluarga tentunya. Yuk, ajak berkumpul dulu yuk, bergandeng tangan, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, baru kita memulai hari dengan luar biasa. Sekali lagi, pujian ini berjudul Do It Again. Amen. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima pesan firman-Mu Tuhan di pagi hari. Inilah Tuhan renungan harian kami, yang setiap paginya Tuhan kami rindu pimpinan-Mu melalui firman-Mu Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini. Walking around this walks, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Yes, Lord. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Angkat suaramu anak-anak Tuhan terkasih. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still
lagi setiap mujizat-mujizat-Mu Bapa, karena Engkaulah Allah, Raja di atas segala raja. I've seen You move, You move the mountain, and I believe I'll see You do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see You do it again. I've seen You move, You move the mountain, and I believe I'll see You do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see You do it again. 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 Yes, Lord. Do it again, Jesus. We believe, we're sowing the miracle. We're sowing the miracle. Yes, Lord. Praise Him. Hallelujah. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, faithfulness. I'm still in Your hands. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, faithfulness. I'm still in Your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise Him. Thank You, Lord. Thank you. Thank You, Jesus. Praise You Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap Bapa untuk menerima kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amen, amen, amen. Pujian yang sangat indah dan luar biasa. Mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Praise You, Father. Thank You, Jesus. Today's message comes from the Amplified Bible, and we are reading Mark chapter 10, verse number 48. Yeah. And the title is "How Badly Do You Want It?" You know, it's quite interesting, right? We all say that we hunger for Lord, we hunger for God, we hunger for His presence, we hunger for God all the time, right? But seriously, how badly do we really want it? So this is something where I'm reading from Mark chapter 10, verse 48, and this comes from the Amplified Bible. It doesn't matter which Bible we read from, also which version it is, it's going to be the same, right? Because the message is very clear. It says here in verse 48, Mark chapter 10, many sternly rebuked him, telling him to keep still and be quiet. But he kept on shouting out all the more, "Son of David," the Messiah, right? "Have mercy on me." Right? This is one section where, a beggar named Bartimaeus was trying to reach God, right? To reach Jesus. So this is where we will go into this deeper. Let's read the verse first, and then later we'll go and break down. I'll just cover the whole thing, and then we'll go into how do we do this. Iya,
Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sudah mengatakan pujian ini apa hubungannya ya dengan firman Tuhan gitu kan. Ya, pujian tadi menceritakan bahwa Tuhan kita yang dahsyat itu sanggup melakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi setiap mukjizat-mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, tema firman kita pada pagi hari ini juga berbicara hal demikian, bagaimana dan kita juga mau melihat seberapa besar sih, seberapa parah sih, seberapa maunya sih diri kita ini, ya kan? Nah, temanya adalah seberapa parahkah atau seberapa besarkah yang kamu menginginkannya, atau apa yang kamu inginkan, seberapa besar yang ada di dalam hatimu. Nah, firman ini ataupun tema ini boleh kita baca melalui Markus 10 ayatnya yang ke-48. Jadi kalau kita biasanya mengambil firman Tuhan di dalam bahasa Inggris dari beberapa version, ternyata begitu kita lihat, Pastor Meta sudah membacanya juga, ini artinya semuanya membawa kita kepada satu hal yang sama, pemahaman yang sama, pemahaman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita hanya mengambil dari segi Alkitab, yaitu bahasa Indonesia kita. Ini seperti yang saya punya, sudah saya buka di sini. Boleh juga menggunakan terjemahan baru dalam smartphone. Jadi biasanya kami menggunakan versi itu ya. Sekali lagi Markus 10 ayatnya yang ke-48. Di sana dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Wah. Saya yakin sebagai anak-anak Tuhan kita sudah tahu sekali akan cerita ini ya, Pastor Meta ya. Oh, should. Seharusnya, kata Pastor Meta, seharusnya tahu gitu kan. Book of Mark, everybody loves the book of Mark. Yes, that's why. Ya, jadi kalau sekali lagi saya cuma mengingatkan ya, atau mengembalikan memori kita kepada situasi yang terjadi di dalam Markus 10 ayat ke-48 ini, yaitu seorang laki-laki pengemis ya, laki-laki pengemis ya, ini bernama Bartimeus. Nah, apa yang terjadi dengan Bartimeus? Mengapa hal tersebut justru boleh menjadi tema kita pada pagi hari ini? Nah, ini yang akan kita perbahaskan. Dan Pastor Meta langsung akan merangkumnya secara keseluruhan. Nanti saya akan kembali kepada bahasa Indonesia kita untuk kita boleh mengerti dengan lebih baik dan lebih dalam akan hal ini. Setelah itu kita akan masuk kepada langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan. Oke? Yuk, silakan Pastor Meta. So it was on this day where Jesus was visiting a big crowd, and a lot of sick people come. Wherever Jesus go, a lot of sick people come. Yeah. Right. So there were other sick people in this big crowd that day, but a blind beggar, Bartimaeus, his name, right? He was the only person who was healed out of the whole crowd. If you read the Bible, it shows that only Bartimaeus was healed on that day when there were so many other sick people there. I mean, we know that Jesus, when he walks past and you touch his clothing, only you can get healed. Yeah. Right? But why on that day only one got healed? And that was the blind beggar called Bartimaeus. He wanted it more than any one of them. Right? He wanted it so badly that he didn't let people talk him out of his miracle. Right? When they said to be quiet, he shouted even more. Right? If he would have listened to them or got frightened, he would have missed that miracle. Now, I can imagine this, right? If I was blind, I mean, praise the Lord, I got amazing eyesight. Amen. Thank you to the Lord, right? If I was blind, I would find ways to get my eyesight back. I mean, unless you were born blind, then you probably think it's normal to not have eyesight, right? But if you had eyesight before and you start losing it, I don't know how badly you want your eyesight back. If you really want it badly, you would do something about it. You wouldn't just sit down there and go, my eyesight is getting worse, and you just continue in your life where it just gets worse. Yeah. You would do something to make it better, or find a way to make it better. Yeah. In those days, when they hear that Christ is coming, they know that's the miracle they're going to get. Wow. They hear, Yes. I mean, Bartimaeus, he probably can't see the miracles, but he can hear all the people talking about it, right? Yeah. And he wanted it so badly that he went out and really asked for it. And I mean, there's a lot of people there who wants it also, but not as badly as he did. So much so that he shouted the loudest. Yeah. And the more they tell him to be quiet, the louder he became. Semakin lebih lagi berteriak ya. It shows passion. Ya. It shows
the situation where, tenacity is where you really want it and you go for it. You really put your effort into it, right? Amen. I mean, the dreams that God put in your heart and the promises that He's spoken to us are not going to come to pass without opposition. If we're going to be told the opposite of it, right? People are going to tell us, you know what, this is not going to happen. You're going to hear a lot of negativity in the positive position you're in. And it's going to come with some delays. Sometimes the delay can be 1 minute. Sometimes the delay can be 10 minutes. Yeah. Sometimes it can be 10 years. Yeah. Right? And you're going to get people trying to talk you out of that situation you want to be. Sometimes, I'm sorry to say this, it could be your closest family. It could be the closest person to you that could be talking you out of it. Now, if God calls you, there'll be many opportunities for you to get discouraged. Whenever God calls you, right? Whenever He says, Metta, I want you to do something, there's going to be so many areas where people are going to compete with you or say something, and then He's going to try and discourage you. But you got to think, right, that it is meant to be. Yeah. You must never give up, right? If you give up the first time or the 13th time, right, that means you don't want it badly. If you want it badly, you never give up, right? You can't be moved by what's not working out, or not by how long it's taking, or by who's not for you. Sometimes, just because somebody says no, you give up. Just because somebody says something negative, you go, oh yeah, I give up. I give up that dream. If God gave you 100 dreams, 100 should come to pass. Yeah. Not say, oh, I got 100, so I give up 50. No, it should never be that way. You should always know that God is going to give you a lot of breakthrough. You know the Most High God is for you, and that's all you need. You know God is going to give you everything good. So that's all you ever need. Now the question is, how badly do you want? I mean, just now when I mentioned it, many of us say we want God badly. How often do we prove to God that we really want Him badly? Bartimaeus showed to Jesus how badly he wanted Him, to the point he don't care about everybody around him. Yeah. And he just went for it, right? This is something we need to learn from this blind beggar. Just like it says here, so God uses the least in us to correct the best in us. He used a beggar to teach us who are non-beggars, hey, if you say you want me badly, how badly do you really want me? And He's not asking us to go and shout in the corner of the road, Jesus, I want you. He's not asking us to do that. He's asking us to do a few things. We'll come to that, 3 things in a moment. Yes, amen. Ya, baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan melalui Alkitab kita di dalam Markus 10 ayat yang ke-48. Dan tadi saya juga sudah memberikan sedikit gambaran tentang cerita yang ada di balik firman Tuhan ini, yaitu cerita seorang pengemis. Tetapi keadaannya seperti apa gitu kan, sehingga kalau kita melihat dari firman Tuhannya itu sendiri adalah kok sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam pribadi orang ini. Yes, Bartimaeus adalah seorang pengemis yang pada keadaan buta. Buta di sini kita tidak bisa melihat hal apapun. Tadi Pastor Metta mengatakan, wah, praise the Lord, karena sampai di usianya yang sekarang yang sudah 50 lebih, matanya masih melihat dengan sangat baik sekali. Haleluya. Ya, jadi saudara terkasih, kalau kita melihat dari situasi Bartimaeus, ya kan, tentunya kita pun juga demikian. Kalau kita merasa mata kita sudah mulai kabur, gitu kan, sudah mulai kayak saya nih di usia saya yang sekarang ini, udah kalau baca udah harus pakai kacamata gitu, nggak bisa enggak jadinya. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, tentunya kita mau dong memperbaiki penglihatan kita, ya kan. Kita mulai melakukan konsultasi dengan dokter, kita mulai mengkonsumsi mungkin tetes mata atau yang lainnya, begitu ya Pastor Metta. Nah, ini saja yang kita belum buta sama sekali, katakan demikian. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa membaca, masih bisa melakukan segala sesuatunya. Nah, bagaimana dengan Bartimaeus? Bartimaeus benar-benar buta dan tidak bisa melihat apapun, ya kan? Tentunya dia sangat menginginkan sekali mukjizat terjadi di dalam kehidupannya. Dia dapat melihat, dia dapat menyaksikan
Bukan hanya mendengar cerita-cerita orang, bukan hanya mendengar apa yang orang katakan kepadanya, dia juga punya kerinduan di dalam hatinya untuk dapat melihat seperti apa yang dia dengar. Ini yang terjadi dengan Bartimeus, ya kan? Nah, pada hari itu dia mendengar bahwa Yesus, sang pemberi mukjizat, sang pemberi kesembuhan, sang pemberi berkat, sang pemberi segala sesuatunya akan datang pada hari itu. Kalau kita nih mendengar kabar gitu kan, ada satu orang dokter misalnya, kita tahu dokter itu tuh ahli banget dalam satu penyakit dan kita punya penyakit itu, tentunya kita juga wah pingin ketemu, pingin segera ditangani, pingin segera dapat perlakuan istimewa dari dia sehingga kesembuhan itu boleh diterima. Ya kan, kita juga dalam kondisi yang sama dong dengan Bartimeus, ya kan? Bartimeus juga begitu, mendengar kedatangan Tuhan pada saat itu ke tempatnya, dia juga rindu karena dia mendengar cerita demi cerita, kesaksian demi kesaksian, mukjizat demi mukjizat yang dilakukan Yesus. Dia juga mau mendapatkan hal itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari cerita ini adalah pada saat itu, pada hari itu, di dalam kerumunan yang besar itu, Bartimeus adalah satu-satunya orang yang disembuhkan. Wow, bayangkan, begitu banyak orang, tetapi hanya dia yang disembuhkan pada hari itu. Kenapa? Kuncinya apa? Kenapa nggak terjadi dengan yang lain? Kenapa harus Bartimeus? Kalau kita lihat kerinduan yang ada di dalam hatinya, keinginan yang ada di dalam hatinya, sebegitu besar, sebegitu parah, sebegitu rindu, sebegitu maunya dia menginginkan kesembuhan itu, bahkan keinginannya lebih daripada orang yang begitu banyak pada saat itu. Dan Tuhan tahu akan hal itu, Tuhan mengerti akan hal itu. Dia sangat menginginkannya sehingga dia tidak membiarkan orang hanya bicara, dia cuma terima doang, oh Yesus itu dahsyat, dia melakukan mukjizat-mukjizat. Dia tidak rela kalau cuma hanya dengar aja. Hatinya berontak. Dia mau menerimanya juga, bukan hanya mendengarkan saja. Keajaiban yang dia dengar demi keajaiban, dia nggak mau cuma dengar doang. Dia mau menerimanya. Tetapi coba lihat, di begitu banyak orang di kerumunan itu, sampai dia dibentak, sampai dia dikatakan untuk diam, semakin dia dikatakan untuk diam, semakin dia berteriak dengan lebih kencang. Apakah engkau juga demikian? Apakah kita juga demikian? Tanya diri kita sendiri. Pada pagi hari ini, kisah Bartimeus mengingatkan kita, apakah kita menjadi pribadi yang kecil? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampang menyerah? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar okay, fine, bye? No, please. Ya nggak sih, masih kita ketawa karena ini sering sekali saya gunakan gitu bahasa ini. Ya lah, anak-anak Tuhan itu harusnya pantang menyerah, berani terus maju seperti Bartimeus. Disuruh diam, dia justru berteriak. Dia nggak peduli mau sebegitu banyak, mau dia diinjak-injak, mau dia ditarik, mau dia diseret, mau dia diapain, diam apa gimana pun, dia berteriak dengan lebih kencang. Amen. Karena dia tidak mau melewatkan begitu saja apa yang sudah dia dengar selama ini. Begitu juga dengan kita. Saya mau tanya, tidak mungkin anak-anak Tuhan tidak mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Saya percaya akan hal ini. Benar gak sih Pastor Meta? Setiap anak-anak Tuhan saya percaya kita semua mempunyai mimpi-mimpi yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana cara engkau mengejar mimpi-mimpi itu? Bartimeus mempunyai impian agar dapat melihat. Kita sudah melihat bagaimana dia melakukannya untuk mengejar mimpinya itu. Tanya pada dirimu, apakah engkau melakukan hal yang sama seperti apa yang Bartimeus lakukan? Atau justru di saat engkau mulai melihat tantangan, di saat engkau mulai melihat halangan, ya udah, thank you, bye. Seperti tadi saya bilang, bye. Apakah seperti itu? Berarti mimpi ini tidak cukup berarti dong buat kamu. Ya. Mimpi ini tidak cukup besar buat engkau. Mimpi ini bukan sesuatu hal yang benar-benar engkau inginkan. Karena kalau engkau benar-benar menginginkannya, kalau engkau benar-benar menyatakan bahwa mimpi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang engkau inginkan,
engkau akan melakukan lebih dan lebih lagi dan lebih lagi untuk mendapatkan impianmu itu. Saya tidak bicara dengan hal yang negatif ya. Saya tahu dunia banyak menawarkan hal-hal negatif untuk mencapai impianmu. Tetapi saya bicara pribadi pada pagi hari ini, engkau melakukan sesuatu berdasarkan kepositifan, keimananmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Ini yang saya maksud. Jadi kalau Bartimeus ya, tadi semakin disuruh diam, dia semakin lebih berteriak. Saya mau tanya, di saat engkau berdoa, di saat engkau datang kepada Tuhan, engkau meminta dan Tuhan belum menjawab, apakah engkau berhenti? Atau engkau lebih lagi berteriak kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Amen. Ini pertanyaannya ya nggak sih Pastor Meta? Saya yakin setiap anak-anak Tuhan begitu punya impian pasti datang sama Tuhan. Saya percaya. Ada amin. Katakan amin di dalam hatimu anak-anak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, di saat engkau sudah datang sama Tuhan, ya kan? Dan Tuhan tidak menjawab seperti Bartimeus. Disuruh diam, disuruh apa? Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah engkau lebih lagi berteriak seperti Bartimeus? Atau engkau diam saja? Atau ya udahlah lupain aja deh, bye, aku mau tidur. Atau seperti itu? Kalau memang seperti itu, berarti impian itu cuma omong kosong. Impianmu cuma omong kosong aja. Impianmu cuma satu kebohongan kecil yang pura-pura kau katakan ini adalah impianku. No. Karena saya percaya setiap impian yang berarti yang kau miliki untuk masa depanmu, engkau akan mampu melakukannya lebih dan lebih lagi dan lebih lagi untuk meraihnya. Saya percaya akan hal itu. Ayo. Apakah kita berhenti atau kita terus berteriak seperti Bartimeus? Yes, waktu yang akan Tuhan berikan tidak sama kepada setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Waktu Bartimeus juga tidak sama dengan orang-orang yang berjuta-juta pada saat itu. Yes. Akan banyak halangan-halangan dan rintangan. Itu juga yang terjadi pada Bartimeus. Tapi apakah kita menyerah begitu aja? Please. Yes, kecewa, kecil hati, ya kan? Atau terluka, sedih, marah, itu apa istilahnya ya, bilangnya pasti akan datang di dalam kehidupan kita gitu loh. Ya. Nggak mungkin kehidupan itu mulus terus ya Pastor Meta ya, bahagia terus, nggak mungkin. Secinta-cintanya saya cinta dengan Pastor Meta, Pastor Rita cinta dengan saya pun selalu, jangankan bicara hari, bicara jam demi jam, itu akan selalu banyak hal yang terjadi. Dan semuanya tidak akan selalu senang. Oleh karena itu, banyak sekali kesempatan kalau kita cuma mau terpuruk dalam keadaan yang bodoh seperti itu. Kalau saya bilang, maaf kata ya, saya katakan keadaan kecewa, marah, putus asa itu adalah keadaan yang bodoh. Dan sangat disayangkan kalau kita tetap diam dalam keadaan yang bodoh itu. Lakukan perlawanan dong. Anak-anak Tuhan, ayo dong. Lakukan perlawanan di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Penundaan demi penundaan pasti ada. Yes, saya percaya. Orang-orang yang coba mempengaruhi kita untuk, udah deh mimpi lo tuh jelek banget, nggak bakal bisa deh mimpi lo, akan ada di sekitar kita. Tetapi saya mau katakan, di pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, lakukan perlawanan untuk melawan setiap hal negatif dalam kehidupanmu. Amen. Kalau kita menyerah pertama kali, ataupun nanti setelah 30 kali kita mencoba terus kita menyerah juga, sekali lagi saya mau katakan, berarti itu mimpimu itu tidak benar-benar engkau inginkan. Karena di saat impian itu benar-benar engkau inginkan, mau 30 kali nyoba kek, mau 100 kali nyoba kek, engkau tidak akan pernah menyerah. Karena engkau tahu Tuhanmu akan memberikan hal yang luar biasa di dalam mimpi-mimpimu. Jadi mari anak-anak Tuhan terkasih, kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat berhasil melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Yes, itu pasti. Karena kita tahu Tuhan kita selalu ada buat kita. Bartimeus tahu bahwa dialah sumber kesembuhan baginya. Dia mendengar berita-berita mukjizat yang terjadi. Dia percaya, dia mengimaninya. Dia melakukannya lebih lagi melawan setiap rintangan. Ini pesan yang boleh kita terima di pagi hari ini. Jadi mari anak-anak Tuhan,
Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang menyerah. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri, lepas itu jatuh lagi. Dan gak mau berdiri lagi. Jangan. Di saat engkau jatuh, bangkitlah kembali. Karena tangan Tuhan di sana. Seperti Bartimeus. Di saat dia disuruh diam, dia berteriak dengan lebih kencang. Tapi bagaimana? Kalau misalnya berteriak dengan lebih kencang, ya kan, tapi tetap ada suaranya yang di sekitarnya lebih kencang dari suara dia. Apa yang harus dilakukan? 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Silakan Pastor Meta. Now, before we go into the 3 things, right? Yeah. I do not know about how anybody else read the Bible, right? I mean, when I read a passage in the Bible, I try and picture the situation over there, right? Let's put ourselves in Bartimeus' shoes, right? He's in a big crowd, and Jesus is walking, and he can hear people calling out to Jesus only, right? Everybody's probably going, Jesus save me, Jesus help me, Jesus heal me, and he can only hear that because he's blind. He can't see where the sound, he can't see where the people are moving, he can't see where the crowd is moving, but he can hear. Now, while he's trying to get to the front, I mean, he has to get to the front to reach to Jesus for healing, right? He can't see where he's going, so naturally there's fear. What if there's a drain? What if there is a stone? Who's blocking me? So he's trying to go his way. He's trying to find his way through blindly, right, in the crowd. And he don't know which direction he's going. He can only guess, and he just keeps going. But he keeps on shouting out to Jesus. Yeah. Right. In his mind, he's probably going, I don't know if I'm going in the right direction. I don't know if Jesus will actually hear me, so I'm going to shout louder. Yeah. And I do not know if who's going to push me back, who's going to hit me, who's going to stop me from going there, right? So this scenario, if you think about it, worst case scenario is he might never reach his destination, no matter how hard he tries. Best case scenario is he will reach and he will get healed. So he can see the scenarios in his mind. Now, the first step we must take in our life, like Bartimeus, when we have a need, we have a want, and we want it so badly, we should get into the posture of prayer. Yeah, man. And when we get into this prayer, most of the time we do prayer in a quiet place, right? Once you have mastered prayer, you can do it in a noisy place. You can do it while you're walking with your eyes open. You can say it under your breath while somebody is screaming at you, or you are dealing with the situation. You can do all of that. But before that, get into the prayer where you are in control of your prayer. Yeah, amen. Where when you're praying, I don't know about you, when I was started to pray, even today, while I'm praying, one side of the brain is saying logic. The other side of the brain is being creative. You know, the right and the left, I just pointed, right? Logic on the left side says, you know what? Logically, you know this is not possible. The creative side says, yeah, but we can try, we can have hope, right? And you are praying, God, the evil one will whisper in your ear. Yeah. Are you going to pray louder? This is where you're learning from Bartimeus. Shout louder in your prayer. I rebuke you, Satan, for all your negativity and for giving me this logic that in logic it cannot work. But in God's world, there's no such thing as logic. Amen. Right? That's a prayer you should get into. Right? Look at the worst case scenario. Worst case scenario, prayer won't be answered today, but I will keep trying until it comes true. Amen. Worst case scenario, prayer won't happen the first time, but after the 1,000th time it will happen. Yes. Best case scenario, I whisper, it happens. Amen. Are you prepared? How badly do you want it that when you whisper, it comes true? Yeah. Because like Bartimeus, one out of don't know how many hundreds over there got healed. So if your passion in Christ, your passion in God is so strong that you believe in the promises that's given to you, you believe in the authority that's given to you, and you want that authority badly, speak it. Amen. And when challenges come, whatever comes, you can go, you know what? Maybe first time whisper doesn't happen. Maybe I have to whisper 1,000 times. Worst case scenario, right? Maybe 10,000 times. 10,000 reasons, right? Keep going. I got 10,000 reasons now to keep going. Amen. Until I get it. That's why I love the song 10,000 Reasons, right? Because
This is amazing. And today's song, do it again. Keep doing it again and again and again. Amen. Until you get it. And then that shows God your heart. If you really want God in your heart, how badly do you want it? Yes. Are you prepared to get into the posture of prayer and drown out the sounds that's around you and be louder than them in your prayer? And if you cannot do it in prayer, praise and worship. Praise and worship, you can sing as loud as you want. It doesn't matter whether you've got good voice or not like somebody, or it doesn't matter whether you are like me, tone deaf or better than me. Just sing it. And if you cannot remember the whole lyrics, doesn't matter. Pick one verse and play it like a broken record. Amen. It shows God how badly you want Yes. it. And God says, you know what? I see the passion in you. Yes. I see that promise in you. I'm going to make it come true. You know why? Because once you get what you want, your dreams, you will tell the world. And that's what He wants, discipleship from you. Ya. I hope this bless you. Ya, baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Bartimeus boleh melakukan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu semakin banyak rintangan, semakin banyak orang yang menindas dia semakin lebih lagi melakukan untuk bisa mendapatkan impiannya, untuk dapat kembali melihat. Nah, ini juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, seperti apa tadi juga saya sampaikan, yaitu ada beberapa langkah, ya kan? Karena di saat kita mau berteriak dengan lebih lagi, banyak hal juga yang menjadi bagian kita tentunya. Tetapi di sini kami hanya ingin menyampaikan 3 hal bagaimana kita boleh melakukan. Dan ini adalah 3 hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menjadi seperti Bartimeus, tidak mudah menyerah, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang lemah, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang rapuh, ya kan? Nah, langkah yang pertama seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Meta tadi, ini bicara mengenai sikap hati kita. Berdoa ini bukan hanya bicara mengenai sikap diri kita dalam arti jasmani kita yang melakukan berbagai ritual, ya kan, yang kita namakan berdoa. Tetapi berdoa ini juga sangat-sangat penting karena bicara tentang sikap hati kita. Sikap hati di sini bicara bukan berarti setiap kita berdoa kita harus selalu dalam posisi yang melipat tangan ataupun harus masuk ke dalam kamar atau apapun, tidak. Sikap hati di sini bicara tentang bagaimana hati kita yang tetap terhubung bersama Tuhan. Hati kita yang selalu tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Hati kita yang selalu peka mendengar tuntunan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kita untuk menuntun kita melewati setiap halnya. Amen. Ini yang saya katakan sikap hati. Nah, kalau tadi Pastor Meta juga mengatakan, ya kan, ada 2 hal yang terjadi atau yang Pastor Meta biasa alami di saat dia berdoa. Dan saya yakin apa yang Pastor Meta sampaikan ini juga banyak sekali dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Walaupun kita tidak tahu persis ya Pastor Meta, tetapi iya. Karena yes, kami tahu di saat kita berdoa terkadang begitu kita tahu kalau kita sudah serius, ya, kita sudah fokus dalam doa kita, tetapi ada berkecamuk berbagai suara-suara di dalam pikiran kita, berbagai suara-suara yang kita dengar di dalam mindset kita. Kalau tadi Pastor Meta mengatakan sebelah kiri kita ini bicara tentang logik, inilah yang biasanya lebih dominan kita dengar. Padahal kita tahu di saat Tuhan bekerja tidak ada lagi yang bicara tentang logik. Semuanya itu yang Tuhan lakukan itu tidak masuk akal. Oleh karena itu kita katakan tidak logik. Gitu loh. Nah, sedangkan di saat kita berdoa, logik ini jauh berbicara lebih kuat daripada kreativitas yang berada di sebelah kanan otak kita. Kreativitas di sini berbicara tentang hal-hal positif. Di mana di saat logik bicara ini sesuatu yang tidak mungkin, kreativitas kita akan bicara lakukan dulu, jangan menyerah, coba dulu. Banyak hal yang bisa engkau lakukan, banyak hal yang bisa engkau kerjakan, banyak hal yang bisa engkau coba. Ini kreativitas kita. Ya, jadi jangan berpikir kreativitas apaan ini. Kreativitas adalah sesuatu hal yang positif, yang mengarah kepada apa yang Tuhan mau. Yes. Ini saya katakan kreativitas, ya. Jadi kreativitas ini bukan bicara tentang dunia. Kreativitas adalah ini spirit yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kita katakan kreativitas. Nah, logik ini biasanya 80% lebih kuat bicaranya daripada kreativitas kita. Sehingga akhirnya kita berada dalam satu situasi kebimbangan. Ini yang dikatakan kebimbangan.
Ya, tetapi tadi di awal atau di tengah dari uraian yang saya sampaikan, saya bicara atau Pastor Meta juga sudah menyampaikan bahwa kita harus melakukan perlawanan-perlawanan kepada hal-hal negatif. Begitu juga Bartimeus melakukan perlawanan-perlawanan kepada hal yang negatif. Dikatakan di sana semakin orang menyuruh dia diam, semakin dia berteriak. Itu berarti di dalam doamu, semakin logikmu bicara dengan lebih kuat, semakin engkau berteriak kepada Tuhan Allahmu bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Ini yang harus engkau lakukan. Haleluya. Jadi berdoa sangatlah penting. Karena doa inilah perlawanan utama, senjata utamamu untuk melakukan perlawanan kepada setiap hal negatif. Amen. Ya. Semakin engkau sudah merasakan hubunganmu terjalin erat dengan Tuhan, maka engkau akan melakukan lebih di dalam keimananmu. Lebih seperti apa lagi? Pastor kan udah berdoa. Praise and worship. Yes. Engkau akan lebih memuliakan Tuhan. Engkau akan lebih berseru kepadanya. Engkau akan lebih berteriak seperti Bartimeus. Ini yang saya katakan. Yes. Jadi langkah yang kedua, di saat engkau telah berdoa, engkau akan melengkapi doamu dengan pujian penyembahan. Ya. Memuji, memuliakan Tuhan. Berteriak dengan lebih kencang. Bernyanyi dengan lebih kencang. Seperti Pastor Meta katakan, tidak ada lagi kata-kata, hanya kemuliaan saja yang keluar dari mulutmu. Amen. Ya. Amen. Jadi inilah dua langkah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengawali bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak lemah, tidak rapuh, dan tidak menyerah. Yang ketiga, silakan Pastor Meta. Wow, the third thing is the action. See, Bartimeus, blind, shouting out to Christ, Son of David, heal me, have mercy on me. You say has mercy means heal me, right? I mean, if you have mercy, then you will help me. If you have no mercy, you won't help me, right? So, means help me. That's the olden ways of saying it. But Bartimeus, in his blindness, had to walk to Christ. Yeah. He wasn't carried. Nowhere in the Bible it says that Bartimeus was carried to Christ. It says, oh, Son of David, and people carried him there. No. He had to approach God. He had to approach the Son of God, right? So, he had to walk. In our life, no matter how much we pray, no matter how much we do praise and worship, we have to walk the path of Jesus. Amen. You can pray, God, I want to be like you, Jesus, guide me, Jesus. Why? You can sing all you want, but if you don't walk the walk of Jesus, you cannot receive what is supposed to be yours. Percuma. Just like you say, I want to eat. I pray and I praise and sing and all that, but I want to eat, but I don't walk towards food. I will smell food for the rest of my life but not eat it. Your action is important. You need to walk. How do you walk the path of Jesus? Prayer, praise, worship, do. Yeah. Actions. Faith without action is dead. Dead. It cannot survive. Yeah. So when you are in this situation, you first thing need to pray. And your prayer should be louder than your logic mind. Yeah. Right? Your creativity can come in and support you. But more important is you need to drown out the logic mind. Because, Lord, I want this healing now. Yeah, but doctor says it's going to take a week. Medicine tells you that it's going to take a week. Yeah, I know logically, scientifically, because I'm a science student, I know scientifically, chemically it's true. But I believe in God's magic because of my creativity. In that prayer, you must do that. When you can do that, that's showing your faith. Then you need to walk that faith. Yeah. In praise and worship, right? Amen. Now, if you can do that very often, whenever you're faced with a situation, Lord, this is you, this is you, this is you, this is you. That's all you need to say. Lord, this is you, this is you. I don't know what's going to happen here, but this is you. I'm calling this person. I don't know if they'll pick up, but Lord, you. I mean, I make a lot of calls. Sometimes when the phone is ringing, Lord, make them pick up the phone. Lord, push them towards the phone. You know, if they don't come to the phone, yeah, Lord, I know it's not the right time. That's why you don't want them to pick up the phone. See, have faith and walk that faith, walk that path of Jesus, and you see your life change around. Amen. I hope this bless you. Ya, jadi langkah yang ketiga adalah perbuatan kita, action kita, tindakan kita.
Mari kita kembali kepada Bartimeus. Ya kan, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Tetapi di saat dia berteriak dengan sangat kencang seperti firman Tuhan pada pagi hari ini yang tadi kita sudah baca ya, dia berteriak. Bukan berarti orang-orang mengangkat dia untuk datang mendekati Yesus. Ya, dia told him to diam. Ya, orang di sana bilang untuk diam. Berarti bagaimana mereka mau mengangkat dia untuk mendekati Yesus, ya kan? Kalau kita melihat situasi ini berarti Bartimeus mencoba melangkah terus maju, berjalan. Karena kalau dia diem aja di sana, cuma teriak doang, tidak akan jadi apa-apa. Seperti halnya gue mau mimpi itu, gue mau jadi artis, gue mau jadi penyanyi, gue mau jadi presiden, gue mau jadi guru, gue mau jadi pendeta, gue mau jadi apapun yang kau katakan itu adalah mimpimu, tetapi cuma diem doang. Congratulations. Ya kan? Coba, tidak akan ada terjadi apapun di dalam kehidupanmu. Begitu juga, sekalipun kau telah berdoa, berteriak dengan lebih kencang setiap harinya kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi begitu Tuhan katakan, buka firman Tuhan setiap pagi jam 5 pagi, dan kamu tetap tidur saja tanpa melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa di dalam kehidupanmu. Amen. Jadi langkah yang ketiga, bertindak dong, ayo. Ya kan, bertindak dong. Mau jadi presiden gak bisa sebatas engkau cuma duduk-duduk diam saja. Menjadi seorang guru tidak bisa engkau hanya sekedar, oh aku bangun jam 10 pagi, setelah itu nonton TV satu harian. Tidak bisa. Even Jesus had to walk. Yes. Engkau menjadi seorang artis, menjadi seorang penyanyi terkenal, menjadi seorang aktor atau aktris atau apapun yang engkau inginkan dalam dunia selebritas. Engkau harus mengorbankan banyak hal untuk bisa meraihnya. Bartimeus juga, dia harus menghadapi banyak hal untuk bisa melangkah maju, mendapatkan mukjizat bagi hidupnya. Coba. Jadi tindakan ini sangatlah penting. Pastor Meta katakan, maju, melangkah, bukan diam dan tidur. No, maju, melangkah. Kalau kemarin kita juga sudah sama-sama belajar tentang hal ini ya kan, kemarin kita bicara tentang bahwa Tuhan melakukan mukjizat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, berlipat-lipat dari apa yang kita inginkan di saat kita tidak menyerah. Amen. Bartimeus di pagi ini mengingatkan kita kembali untuk melakukan lebih lagi di saat engkau benar-benar menginginkan sesuatu di dalam kehidupanmu. Amen. Jadi ayo mahasiswa-mahasiswa yang mau segera selesai kuliah, jangan bolos melulu, selesaiin skripsinya. How Ya, badly do you cepat. want it? Yes. Yuk, ayo. Mari bangun keimananmu, bangun hubunganmu sama Tuhan, dan lakukan dengan tindakan yang benar di dalam kehidupanmu. Oke? Ya, inilah pesan firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini melalui seorang pengemis buta yaitu Bartimeus. Dia melakukan hal yang luar biasa. Saya percaya kita anak-anak Tuhan sanggup melakukannya juga, bahkan lebih daripada Bartimeus. Kita tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun, karena kita tahu Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Amen. Ya, kita sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini, ataupun renungan harian kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pujian kita yang terakhir dan beberapa informasi yang akan kami berikan, kembali kami Pastor Meta Emayu rindu untuk mengundang kita semua dari Watch Party, dari manapun, YouTube, Instagram, dan semuanya yang pagi hari ini boleh bergabung bersama kami. Mari kita sama-sama kembali bersatu di dalam Yeah, doa. let's close with prayer. Praise you, Father. Praise you, Thank Jesus. you, Praise Jesus. you, Lord, Lord. thank you for the translation that Pastor Emma has just done. Lord, there's a message out there for those who listen in Bahasa today. Amen, Jesus. That Lord, you are looking at our actions. Amen. You are always looking at how we come to you. Yes, Lord. And Lord, we thank you, Lord, that you've given us an amazing message today through Bartimeus, Yes. your blind servant. Lord, many of us are blind like Bartimeus, right?
We may have our eyes open, but we are very blind to the world. We are blind to what's out there. We are blind to your promises. We are blind to the things that are lying to us, Lord. Open our eyes Amen. through the Holy Spirit, that we get to see like Bartimaeus, Yes. so that we can walk in your promise. Amen. Lord, thank you, Lord, for this message that you're going to bless each and every one of us with healing, with supernatural abundance in everything we touch and everything we do. Yes. Lord, instill in their hearts the want. How badly they want it, let it be multiplied, Lord. Amen, Jesus. Lord, we're going to put everything in your hands. We're going to trust you for the wisdom, for the patience, for the strength, and for the capabilities. But Lord, we come to you in prayer today, in a promise that we'll continue in our prayer and praise and worship. And for those that are listening, Lord, let it touch their heart and change them Jesus. Amen, from the Lord. person they were to become like Bartimaeus. As they shout louder in their prayer, they also walk harder in their walk with you, Lord. Amen. And Lord, give them a heart of praise and worship, so that you always will be able to hear the best part of them. Amen. We thank you. In Jesus' authority we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah dan luar biasa di pagi hari ini. Kami belajar Tuhan melalui cerita seorang Bartimaeus Tuhan, di mana dia tidak menyerah dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, dengan suara-suara yang mengganggu dia Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau katakan, kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang mudah menyerah Tuhan. Amen. Kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu yang lemah, yang rapuh, yang gampang meletakkan segalanya tanpa mau dan berusaha melakukan sesuatu. Yes, Father. Tuhan Yesus berkati kami agar di sepanjang hari ini Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, dan menuntun kami dengan sangat indah, sehingga kami Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Meta yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ini Tuhan, dan terima kasih untuk setiap doa yang disampaikan. Kami terima, kami mengamini, kami menyerahkan segalanya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu yang indah. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal apapun yang pada saat ini Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu dan di dalam kehidupan-Mu. Tetaplah berjalan maju seperti seorang Bartimaeus. Jangan diam, jangan mundur, tetapi majulah terus untuk meraih tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada kita anak-anaknya. Di saat kita meraih tangannya, mukjizat akan kita terima dengan luar biasa. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar engkau. Sekali lagi, tidak akan pernah lelah kami mengingatkan, mari kita tetap terus bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai, sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati, haleluya. Amen. 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 Baik saudara terkasih, pujian yang akan kita nyanyikan untuk kita akhiri atau mengakhiri program kami di pagi hari ini berjudul Ku Nyanyi. Haleluya. Nah, pujian ini diciptakan oleh seorang pribadi yang sangat luar biasa yang bernama Wawan Lee, dan musisinya adalah Symphony Worship, Ivan Handoyo, Nicholas Sarasta, Josephine Widya, dan juga Teresia Fasya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih untuk pujian yang indah luar biasa ini, dan kita sebentar lagi akan membawakan pujian ini. Tetapi sebelum itu ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan bagi setiap pribadi-pribadi dan anak-anak Tuhan yang membutuhkan counseling, membutuhkan prayer request, ataupun juga membutuhkan atau rindu untuk bernyanyi pujian-pujian bersama di pagi hari bersama kami melalui program Memuji dan Menyembah jam 6 pagi waktu Malaysia, boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pelayanan khotbah atau pemberitaan firman Tuhan atau webinar atau Bible Talk atau apapun, boleh juga menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries juga. Nah, WhatsApp ini ataupun nomor ini boleh segera dihubungi dalam waktu 24 jam. Jadi setiap saat, setiap waktu boleh menghubungi kami ya. Dan nomor Malaysia yaitu +6 016 408 1478 atau +6 016 408 1478. Dan juga untuk nomor Indonesia +62 811 979 14
Dan program kami yang lainnya sekali lagi pada jam 6 pagi waktu Malaysia, berarti jam 5 pagi waktu Indonesia. Program kami adalah memuji dan menyembah. Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian, dan juga kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan ini kami lakukan melalui siaran langsung di dalam YouTube GKA Holy Ministries. Dan yang rindu untuk melakukan Bible Talk atau kita membahas tentang firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, boleh menghubungi kami. Kami melakukannya setiap hari Selasa malam untuk Indonesia, Jumat malam untuk Malaysia. Jadi sekali lagi boleh menghubungi kami di nomor yang tadi kami berikan. Dan juga kami bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung dalam program ya, dalam program doa pelepasan dan doa kesembuhan. Ini setiap hari Rabu jam 2 siang secara live di dalam Facebook GKA Pemenang. Boleh menghubungi langsung beliau, hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung di nomor telepon +62 812 6383 269, atau boleh menghubungi kami, nanti kami juga yang akan menghubungkan langsung dengan beliau. Ya, baik saudara terkasih, demikianlah informasi yang kami berikan, dan saatnya mari kita angkat pujian kunyanyi haleluya sebelum kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Mari sama-sama